Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Pada awal tahun 2026 seiring meluasnya demonstrasi di berbagai kota Iran yang dipicu tekanan ekonomi dan krisis nilai mata uang. Aksi protes tersebut kemudian berkembang menjadi kritik terbuka terhadap sistem pemerintahan Iran di bawah kepemimpinan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Situasi ini segera disorot Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengecam keras respons aparat Iran terhadap para demonstran. Trump menegaskan Washington siap mengambil langkah tegas dengan dalih melindungi warga sipil Iran. Sebuah pernyataan yang menandai babak baru dalam ketegangan kedua negara. Apakah ancaman serangan Trump terhadap Iran hanya retorika semata atau sinyal menuju eskalasi militer? Simak ulasannya bersama saya Katarina Amelia hanya di One News Dropbox. Menanggapi eskalasi protes yang terus meluas dan meningkatnya tindakan represif aparat terhadap demonstran, Amerika Serikat dilaporkan kembali menimbang opsi militer terhadap Iran. Sejumlah pejabat Amerika Serikat menyatakan bahwa Presiden Donald Trump berulang kali memperingatkan kemungkinan intervensi jika pemerintahan Iran menindak warganya secara keras. Laporan Wall Street Journal menyebutkan diskusi awal mengenai opsi militer sudah berlangsung, termasuk kemungkinan serangan udara berskala besar terhadap beberapa target militer di Iran. Amerika Serikat disebut sedang membahas kemungkinan aksi militer terhadap Iran lagi, menyusul eskalasi protes besar-besaran di negara tersebut dan meningkatnya kekerasan aparat terhadap demonstran. Sejumlah pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa Presiden Donald Trump berulang kali mengancam akan melakukan intervensi jika pemerintah Iran melakukan penindakan berdarah terhadap rakyatnya. Menurut para pejabat Amerika Serikat yang dikutip Wall Street Journal, dalam laporan tersebut sudah ada diskusi awal mengenai opsi militer, termasuk kemungkinan serangan udara berskala besar terhadap sejumlah target militer Iran. Salah satu pejabat menyebutkan, situs-situs tertentu telah dibahas sebagai target potensial, meski belum ada konsensus mengenai langkah yang akan diambil. Pejabat lainnya menegaskan bahwa belum ada pengerahan personil atau peralatan militer dan pembicaraan tersebut masih tergolong bagian dari proses perencanaan biasa. Meski begitu, pernyataan Trump di media sosial memperkuat sinyal bahwa negeri Paman Sam memang sedang menyiapkan langkah-langkah keras terhadap Teheran. Pernyataan ini muncul di tengah memburuknya situasi dalam negeri Iran. Tentara negara itu secara terbuka menyatakan akan bergabung dalam penindakan terhadap para demonstran dengan alasan melindungi kepentingan nasional dan infrastruktur strategis.
Seiring diskusi internal Amerika Serikat mengenai kemungkinan aksi militer terhadap Iran, langkah-langkah konkret mulai terlihat di lapangan. Gugus tempur kapal induk bertenaga nuklir USS Abraham Lincoln dilaporkan dipindahkan dari Laut Cina Selatan menuju kawasan Timur Tengah, menyusul meningkatnya ketegangan dengan Teheran dan laporan yang menyebut potensi eskalasi militer dalam waktu dekat. Meskipun proses pemindahan ini diperkirakan memakan waktu sekitar 1 pekan dan belum dipastikan terkait langsung dengan rencana serangan, langkah tersebut menandai kesiagaan militer Amerika Serikat yang semakin nyata. Sementara itu, otoritas Iran menutup sebagian wilayah udara sejak Rabu, membatasi penerbangan kecuali bagi penerbangan internasional yang memperoleh izin khusus, dengan sebagian besar lalu lintas udara dialihkan menjauh wilayah Iran. We've been told that the killing in Iran is stopping. It's stopping. And there's no plan for executions or execution. Amerika Serikat dikabarkan memindahkan gugus tempur kapal induk bertenaga nuklir USS Abraham Lincoln dari Laut Cina Selatan menuju Timur Tengah. Gotten to me some information. The killing has stopped. That the executions. Di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran dan laporan internasional yang menyebut kemungkinan eskalasi militer dalam waktu dekat. Pergerakan USS Abraham Lincoln beserta kelompok tempurnya dari Laut Cina Selatan menuju kawasan Timur Tengah dilaporkan bersumber dari pejabat Amerika Serikat. And we're going to find out. I mean, I'll find out after this. You'll find out. But we've been told under authority, and I hope it's true. Who knows? Proses pemindahan tersebut diperkirakan memakan waktu sekitar 1 pekan, sehingga belum dapat dipastikan berkaitan langsung dengan rencana serangan militer terhadap Iran. Di saat bersamaan, otoritas Iran menutup sebagian wilayah udaranya sejak Rabu dengan melarang seluruh penerbangan kecuali penerbangan internasional yang memperoleh izin khusus. Data pelacakan penerbangan menunjukkan sebagian besar lalu lintas udara dialihkan menjauhi wilayah Iran. Sejumlah maskapai internasional, termasuk Lufthansa dan afiliasinya, menyatakan akan menghindari wilayah udara Iran dan Irak hingga pemberitahuan lebih lanjut. Ketegangan turut tercermin dari langkah Amerika Serikat yang meminta evakuasi personel di beberapa pangkalan militernya di Timur Tengah, termasuk Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar. Seorang diplomat Amerika Serikat menyebut langkah tersebut sebagai penyesuaian postur keamanan tanpa merinci ancaman spesifik yang melatar belakanginya. Sejumlah laporan media internasional mengutip sumber pejabat Barat dan Eropa yang menilai kemungkinan intervensi militer Amerika Serikat terhadap Iran berada pada fase kritis, meski disertai ketidakpastian mengenai waktu dan skala tindakan.
Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat dan Israel berada di balik demo ricuh yang menelan korban jiwa. Di tengah gelombang demonstrasi sejak akhir Desember yang dipicu tekanan ekonomi dan anjloknya nilai mata uang rial. Sementara Amerika Serikat menyiagakan gugus tempur kapal induk di kawasan Timur Tengah dan Iran menutup sebagian wilayah udaranya, negara-negara di kawasan itu mulai mengambil sikap. Arab Saudi menyampaikan kepada Teheran bahwa wilayah darat dan udara Arab Saudi tidak akan digunakan oleh Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer, menegaskan Riyadh tidak akan terlibat dalam aksi militer apapun terhadap Iran. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran saat kedua pihak saling mengawasi langkah masing-masing. Dengan Amerika Serikat mempertimbangkan berbagai opsi respons dan Iran memperingatkan akan menargetkan aset militer Amerika Serikat jika serangan baru terjadi. Arab Saudi menyampaikan kepada Iran bahwa Riyadh tidak akan mengizinkan wilayah darat maupun udaranya digunakan oleh Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer terhadap Teheran di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Dua sumber yang dekat dengan pemerintah Arab Saudi menyebutkan pesan tersebut telah disampaikan secara langsung kepada otoritas Iran. Riyadh menegaskan tidak akan terlibat dalam tindakan militer apapun terhadap Teheran. Termasuk dengan membuka akses wilayah maupun ruang udaranya, meskipun Amerika Serikat terus melontarkan peringatan terkait situasi di Iran. Sikap itu muncul di tengah memanasnya hubungan Washington dan Teheran. Iran sebelumnya memperingatkan akan menargetkan aset militer Amerika Serikat di Timur Tengah jika terjadi serangan baru. Sementara, Washington menegaskan tengah mempertimbangkan berbagai opsi respon. Told that the killing in Iran is stopping. And there's no plan for execution. Sejumlah laporan media internasional mengutip pejabat Barat dan Eropa yang menilai kemungkinan langkah militer Amerika Serikat terhadap Iran kini makin menguat. Meski begitu, belum ada kepastian soal waktu maupun skala operasi yang mungkin dilakukan. Beberapa sumber menyebut opsi militer bisa saja diambil dalam waktu dekat. Namun, sejauh ini cakupan tindakan tersebut masih belum jelas.
Di sisi lain, otoritas Iran menutup sebagian besar wilayah udaranya sejak Rabu dengan membatasi penerbangan kecuali rute internasional yang memperoleh izin khusus. Data pelacakan penerbangan menunjukkan lalu lintas udara dialihkan menjauhi wilayah Iran dengan hanya sedikit pesawat yang terdeteksi saat pembatasan diberlakukan. Langkah ini diambil di tengah gelombang protes domestik serta kekhawatiran akan potensi serangan udara. Menanggapi ancaman Amerika Serikat dan meningkatnya ketegangan di kawasan, Iran menegaskan kesiapan militernya berada pada level tertinggi, dengan stok rudal yang melimpah dan kapasitas pasukan yang siap menghadapi berbagai skenario. Peningkatan persenjataan ini menjadi sorotan, terutama di tengah spekulasi kemungkinan intervensi militer Amerika Serikat dan gelombang protes yang belum mereda. Iran menyatakan kesiapan militernya berada pada level tertinggi di tengah meningkatnya spekulasi kemungkinan serangan Amerika Serikat, menyusul eskalasi regional dan gelombang protes yang belum mereda. Komandan Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Islam Iran, Majid Mosafi, menyampaikan bahwa persediaan rudal negaranya justru bertambah setelah konflik 12 hari melawan Israel pada Juni tahun lalu. Ia menilai dampak perang tersebut telah tertangani, sementara kapasitas produksi persenjataan kini melampaui kondisi sebelum konflik terjadi. Situasi itu disebut membuat pasukan udara IRGC berada dalam kondisi siap menghadapi berbagai skenario. Pernyataan tersebut muncul seiring laporan media barat yang mengutip sejumlah pejabat Eropa dan Israel mengenai meningkatnya kemungkinan intervensi militer Amerika Serikat terhadap Iran. Sejumlah sumber menilai opsi serangan dapat terjadi dalam waktu singkat, meski waktu dan cakupan aksi masih belum dipastikan. Di sisi lain, Iran mulai mengambil langkah antisipatif dengan membatasi wilayah udaranya sejak Rabu. Otoritas penerbangan Teheran mengeluarkan pemberitahuan yang melarang sebagian besar penerbangan, kecuali penerbangan internasional tertentu dengan izin khusus. Data pelacakan menunjukkan lalu lintas udara dialihkan dan hanya segelintir pesawat yang melintas di wilayah udara Iran saat kebijakan itu diberlakukan. Ketegangan ini berlangsung di tengah demonstrasi nasional yang pecah sejak akhir Desember akibat tekanan ekonomi.
Aksi tersebut sempat berkembang menjadi kerusuhan dengan korban jiwa, meski pemerintah Iran membantah angka korban yang dirilis kelompok hak asasi manusia. Teheran menegaskan bahwa protes awalnya berlangsung damai, sebelum berubah menjadi kekerasan akibat keterlibatan kelompok bersenjata yang disebut mendapat dukungan asing. Dengan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan militer di kawasan dan Iran menegaskan posisi siaga tertinggi di tengah tekanan yang terus berlangsung. Hubungan kedua negara kini berada dalam fase paling kritis dalam beberapa tahun terakhir. Meski belum ada keputusan resmi terkait serangan, langkah militer yang diambil kedua pihak menunjukkan bahwa ketegangan ini bukan sekedar wacana, melainkan situasi nyata. Sekian rangkuman mengenai perkembangan terbaru mengenai konflik terbuka antara Amerika Serikat dan Iran. Sampai jumpa di One News Teropong berikutnya bersama saya Katarina Amelia, hanya di kanal YouTube TV One News Go.